Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihil kirami usallallahu alaihi badal kitab wa sami masih wa sami Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita khususkan dan kita doakan kepada yang sudah memberikan sedekah kepada Mushola Taqwa, yang mana pahalanya dikhususkan kepada satu almarhum Dahlan bin Kusnan, dua almarhumah Halimah binti Camang, tiga almarhum Dawir bin Muharram, almarhumah Atmi binti Haji Raswi. Mudah-mudahan almarhumah ini ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini adalah pengajian terakhir di bulan Ramadan yang insyaallah akan kita sambung nanti ba'da Idul Fitri, yaitu tanggal 14 apa tanggal 16 itu, pokoknya 3 minggu setelah Idul Fitri libur ya. Insyaallah kita nanti akan ngaji kembali di minggu ketiga di bulan depan. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syawal, yang mana bulan Syawal adalah salah satu momen kebahagiaan yang sudah Allah berikan. Sebulan kita berpuasa, sebulan kita menjalankan ibadah, dan sebulan pula kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik puasanya ataupun qiyamul lailnya. Tentunya ini menjadi sebuah perpisahan dengan bulan Ramadan. Untuk menghadapi bulan Syawal, di satu sisi kita bahagia, di satu sisi kita pun berduka karena akan berpisah dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan di akhir nanti itu memanggil kepada umat Kanjeng Nabi bahwasannya bulan Ramadan itu hakikatnya menangis berpisah dengan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpisah yang sangat panjang dan sangat lama, harus menunggu 12 bulan atau 1 tahun berikutnya untuk bertemu dengan umat Kanjeng Nabi. Nah ini di sisa beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Usahakan dan upayakan kita sibukkan untuk melaksanakan ibadah, tinggal sisa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, beres Ramadan hadirin, menginjak nanti kita akan memasuki bulan Syawal atau yang populer di kalangan kita disebut dengan Lebaran. Lalu apa yang disebut dengan Lebaran? Wal yu'allima annal id ma hudun minal aud. Asal kata id
itu berasal dari kata aud. Aud itu artinya kembali. Pasumia idan ataqarruhu kullu am, karena disebut juga id itu karena hari itu akan terulang setiap tahun. Jadi setiap tahun Idul Fitri itu pasti akan terjadi, namun yang mengalaminya tentu akan berbeda. Tahun ini mungkin kita akan bertemu dengan Idul Fitri, tapi tahun depan gak tahu kita bertemu atau tidak. Idul Fitri terulang setiap tahun, tapi kita belum tentu bisa mengalami. Mungkin saja tahun ini menjadi tahun terakhir kita menjalankan Idul Fitri. Wallahu a'lam. Nah ini. Wa qila likasratin awadillahi ta'ala fi ala ibadihi fadlihil maufur. Idul Fitri juga dikatakan banyaknya pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kemurahan yang banyak. Awli annahu zalla wa ala ya'udu ala khalqihi bihi bisurur, atau Allah memberikan kegembiraan pada makhluknya dengan pemberian yang banyak, disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Wa qila li anna fi amaidul ihsani wa faidil imtinan, atau juga disebut Idul Fitri itu dengan banyak atau saling memberi dan saling menyantuni. Ini disebut dengan Idul Fitri. Nah, sama Idul Fitri itu maknanya banyak, artinya setiap kita bertemu dengan Idul Fitri pasti kita merasa bahagia dan gembira. Nah, hari raya hadirin, hari raya Idul Fitri merupakan momen seluruh umat Islam ya bersuka cita menyambut hari kemenangan. Namun Islam mengajarkan tentang beberapa hal agar kita mengisi saat-saat lebaran dengan gembira itu, tapi juga bernilai dengan ibadah. Jangan sampai kegembiraan yang kita rasakan, sukacita kita kumpul bersama keluarga, suka dan gembira, tidak diisi dengan ibadah, rugi amat. Jangan sampai momen itu kita gunakan untuk maksiat. Naudzubillahi min dalik. Nah, di antaranya hadirin, kesunahan dan mendapatkan pahala yang mesti kita kerjakan nanti di tanggal 1 Syawal atau di hari lebaran. Yang pertama yaitu adalah kita disunahkan untuk melaksanakan mandi sunat, mandi besar tapi sunat. Mandi ini hadirin, mandi sunat, adus sunat, walaupun tanpa ada sebab itu kan. Nah, mandi wajib itu kan Pak, yang mewajibkan itu karena ada sebab. Satu, bil ihtilam, mimpi basah, wal jima atau lain sebagainya itu kan. Tapi mandi sunat ini sunat hukumnya, artinya walaupun Bapak tidak melaksanakan jima, tetap sunat untuk mandi di tanggal 1 Syawal nanti. Nah, kapan disunahkannya ini mandi? Nah, ini mandi ini disunahkannya mulai tengah malam di tanggal 1 Syawal, malamnya tuh. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari, lebih utamanya setelah melaksanakan sholat subuh atau setelah terbit fajar. Nanti tanggal 1 tuh. Nah, Bapak nanti malam Idul Fitri atau nantilah setelah sholat subuh mau melaksanakan sholat sunat id, Bapak mandi dengan niat nawaitul gusli li'idil fitri, niatnya nawaitul gusli li'idil fitri. Atau saya nggak bisa, niat saya mandi karena hari raya lebaran, jadi itu mendapatkan pahala. Mandinya seperti apa? Mandinya seperti mandi adus besar, artinya setiap anggota itu wajib kebasuh gitu kan. Nah, ini adalah sunat mandi terlebih dahulu, satu. Nah, yang kedua,
Setelah kita melaksanakan mandi sunnah, nah, saya nggak mau berangkat Idul Fitri, nggak mau berangkat sholat sunat, nggak ada masalah. Ibu lagi head, ibu nggak akan berangkat atau nggak akan pergi menuju masjid, musola, lapangan untuk melaksanakan sholat sunat lebaran, tapi disunahkan tetap mandi, Pak. Ibu lagi head, ini menghormati, menghargai tanggal 1 Syawal, disunahkan untuk mandi tadi. Mau berangkat ke masjid, mau tidur lagi, terserah. Yang penting kita niatkan mandi sunat di tanggal itu. Paham ya? Nah, setelah beres mandi, kita pun disunatkan yang kedua itu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat sunat Idul Fitri. Nah, sholat sunat Idul Fitri hadirin, hukumnya adalah sunat muakkad. Sholatul Id wajibatun indal Hanafi. Bahkan kalau kita bermadhab ke Imam Hanafi, sholat sunat Idul Fitri ini hukumnya menjadi wajib, Pak. Nah, itu kan. Nah, ini kan kalau kita bicara madhab, terutama di bulan Ramadan ini kan banyak orang yang memang bertaklid kepada Imam Hanafi di hal bab zakat fitrah. Nah, ketika di bab zakat fitrah ke Imam Hanafi nggak ada masalah. Tapi nanti kalau di tanggal 1 Syawal dia mau bertaklid ke Imam Hanafi lagi, ketika tanggal 1 Syawal wajib untuk melaksanakan sholat Idul Fitri versi madhab Imam Hanafi, wajib hukumnya. Beda dengan Imam Syafi'i madhab kita, wa sunnatu indal imami Syafi'i, sunat hukumnya mengerjakan sholat sunat Idul Fitri bagi madhab Hanafi, sunat. Berarti kan kalau sunat dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa, artinya tidak berdosa. Tapi di Imam Syafi'i sunat Idul Fitri ini menjadi sunat muakkad, artinya sunat yang memang hampir mendekati wajib itu. Nah, karena sifatnya setahun sekali, masa sih kita nggak bisa, masa sih kita nggak mau kan? Nah, itu jadilah sunat muakkad. Wa inda Syafi'i sab'u takbiratin fi raqatil ula qoblal qiraah. Praktek sholat sunat Idul Fitri ini adalah 7 kali takbir fi raqatil ula qoblal qiraati, di rakaat pertama sebelum baca Fatihah, 7 kali takbir ya. Wa khamsun takbiratin fi raqati saniyati qabla qiraati aidon. Sedangkan di rakaat kedua itu membaca takbir 5 kali sebelum pembacaan Fatihah. Nah, itu sudah pada paham lah ya. Nah, ini sholat Id hukumnya menjadi sunnah muakkadah, sebagian fardu kifayah tadi Imam Hanafi, dengan dalil dasar adalah surat Fasholli li rabbika wanharnya, dalilnya itu Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah li rabbika kepada Tuhanmu, wanhar dan berkurban. Artinya ulama tafsir hadirin menafsirkan bahwa ayat ini adalah berkaitan dengan sholat sunat Idul Fitri. Ada juga yang mengatakan sholat sunat Idul Adha. Nah, dasar yang kedua adalah ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal fitri fasalla raqataini. Kanjeng Nabi keluar di hari fitri di tanggal 1 Syawal, fasoli raqataini, salat 2 rakaat, lam yusolli qablahuma, Nabi tidak pernah melakukan salat sebelumnya, wala ba'dahuma, dan Nabi tidak mengerjakan salat setelahnya. Jadi Nabi itu setiap tahun, setiap tanggal 1 Syawal itu selalu melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu terjadi pertama kali Nabi hijrah ke Madinah di tahun kedua, sama dengan diwajibkannya puasa. Berarti diperintah juga untuk melaksanakan sholat Id. Nah itu
sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Keutamaannya sholat sunat Idul Fitri ini di mana? Apakah di masjid, di langgar, di lapangan? Nah, keutamaan untuk melaksanakan dan mengerjakan sholat sunat Id hadirin, yaitu wa fi'luha bil masjidi abdolu. Mengerjakan sholat sunat Id itu abdolnya, utamanya itu di masjid. Nah, kenapa di masjid? Li'annal masjidi khairul biqa'i wa asrafuha. Karena masjid itu adalah tempat yang sebaik-baiknya tempat dan semulia-mulianya tempat. Jadi mulia itu adanya di masjid. Mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebersihan, mendapatkan kesucian itu berada di dalam masjid. Nah, inilah kehebatan masjid, sehingga lebih utama kita mengerjakan sholat sunat itu di masjid ketimbang di lapangan. Nah, terkecuali ada masjid kecil jamaah banyak sekira-kira tidak nampung, nah ini darurat, berarti lebih utama di lapangan. Itu pernah terjadi ketika Nabi di Madinah, seperti itu. Pernah Nabi sholat di lapangan untuk mengerjakan sholat sunat Id. Warawiya at-Tabrani bi isnadin an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kana yaumal idi waqafatul malaikati ala abwabit turuki fanadau. Nah, ini rugi, Pak. Kalau kita tidak mengerjakan sholat sunat Idul Fitri, ini sangat rugi. Dalam artian setahun sekali, terus kita 1 bulan puasa, ada zakat fitrah, diakhiri dengan sholat sunat Idul Fitri, terus kita enggak melaksanakannya, rugi. Karena dalam satu keterangan, ketika terjadi ataupun ketika tanggal 1 Syawal waqafatul malaikatu ala abwabit turuk, malaikat itu berdiam diri ala abwabit turuk, dari pintu-pintu jalan. Nanti di tanggal 1 Syawal di hari lebaran, malaikat setiap penjuru jalan itu berdiri. Nah, berdiri. Terus malaikat itu berseru kepada umat Kanjeng Nabi, kata malaikat, ugdu ya ma'syarul muslimin, pergilah wahai segolongan orang-orang muslim, berangkatlah wahai segolongan orang-orang muslim, ila rabbik karim, menuju Tuhanmu yang agung, yamunu bil khairi summa yusibu alayil jajil, yang memberikan kebaikan, maka laqadim amirtum biqiyamil layl faqumtum, berebutlah pahalamu. Allah subhanahu wa ta'ala, wahai umat Muhammad, wahai orang-orang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala pagi hari ini memberikan banyak kebaikan, maka rebutlah di pagi hari ini olehmu, kata malaikat. Laqad amirtum biqiyamil lail, Allah memerintahkan kepada kita semua biqiyamil lail, untuk mengerjakan qiyamul lail kemarin di bulan puasa. Fakumtum, kita mengerjakannya, kalian mengerjakannya, kata malaikat. Wa amirtum bisyamin nahar, Allah juga memerintahkan kepada kalian bisyamin nahar, untuk melaksanakan puasa di siang harinya. Pasumtum, kalian berpuasa semuanya. Wa atatum rabbukum, engkau berbakti kepada Tuhanmu. Bakbidu zawaizakum, maka dapatkanlah pahalamu di pagi hari ini. Kata malaikat, faida solu, tatkala kita mengerjakan sholat sunat Idul Fitri nanti, ai sholatul id, nada munadi, kembali malaikat memanggil, ala inna rabbakum qad ghafaralakum ya rabbana ya karim. Hebat, wahai umat Muhammad, ketika kalian sholat di tanggal 1 itu melaksanakan sholat id, qad ghafaralakum, bukti nyata Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni dosa-dosa kalian ya rabbana ya karim. Hebat Pak malaikat doanya. Farji'u rasyidin ila rihalikum, pergilah kalian ke tempat yang suci. Fahuwa yaumul zaijah, karena sesungguhnya hari ini adalah hari pembalasan. Wa yusamma dzalikal yaum, bahkan disebutkan hari itu bisama'i, di langit itu yaumal zaizah, hari pembalasan.
ahli langit, makhluk yang ada di langit, malaikat menyebut tanggal 1 Syawal atau lebaran dengan Yaumul Zaijah, hari pembalasan. Pembalasan amal, Pak. Sebulan kita sholat qiyamul lail, tarawih, sebulan kita berpuasa, menahan lapar, haus dan dahaga. Tanggal 1 Syawal malaikat menyebut dengan Yaumul Zaijah, hari pembalasan. Itu ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, bagi yang tidur, doanya nggak kebagian. Jangan tidur di tanggal 1 ya, rugi. Nah, itu tentang masalah sholat Id, sholat sunat Id. Nah, yang kedua tadi sholat sunat Id, sunat untuk kita kerjakan. Yang ketiga, ketika tanggal 1 Syawal kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi itu untuk menghidupkan malam takbir, artinya menghidupkan malam di tanggal 1 Syawal, malam takbir. Nah, man ahya'a lailatal id lam yamut qalbuhu yaumat tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam, artinya malam Idul Fitri dan Idul Adha, lam yamut qalbuhu, maka tidak akan mati hatinya. Yaumat tamutul qulub, di mana hari nanti dia mereka itu dalam keadaan hatinya mati, berarti nanti di hari kiamat. Barang siapa yang malam tanggal 1 Syawal melantunkan takbir, mengerjakan sedekah, melakukan amal soleh, lam yamut qalbuhu, hatinya tidak akan mati. Di saat nanti seluruh manusia hatinya dalam keadaan mati, di mana? Di akhirat atau di hari kiamat. Nah, ini jangan sampai kita malam takbir itu menjadi malam yang gembira tapi diisi dengan maksiat. Ini malam takbir main balak 6. Wah, malaikat bingung. Malaikat bingung. Orang-orang takbir di musola ini main gapleh. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, rugi amat. Padahal malam itu kan 5 malam, doa itu la turaddu, doa tidak akan ditolak. Di antaranya adalah di malam takbir Idul Fitri, doa itu mustajab. Jangan sampai malam itu kita huru hara, jangan sampai di malam itu kita mengapresiasikan kebahagiaan dengan datangnya lebaran dengan berbagai huru hara, rugi amat. Isi dengan ibadah, karena di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan ampunan. Sampai-sampai dalam kitab Qurratul Uyun itu kan, ketika bapak mau menyawali ataupun pengen hubungan suami istri kan dengan istri, istisah di malam takbir itu kan menjadi sebagian itu terlarang, dalam artian terlarang itu enggak sampai haram, itu kan artinya sebatas mendekati ke situlah. Tapi kalau misalkan mengerjakan gimana, nggak ada masalah, sah kok, ya kan. Nah, cuman kalau kita melihat dari sisi adab gitu kan, itu kurang adab, karena di situ adalah malam yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disunatkan untuk membaca ataupun memperbanyak takbir, gitu kan. Takbir. Ya. Memperbanyak takbir di malam itu menjadi sebuah lantunan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takbir ini kebagi, ada yang disebut dengan takbir muqayyad. Nah, takbir muqayyad itu takbir yang memang waktunya dibatasi, disebut dengan takbir muqayyad. Nah, takbir muqayyad ini takbir dilakukan setelah sholat, baik sholat sunat atau sholat fardu. Nah, selesai sholat dianjurkan untuk takbir. Nah, di luar setelah sholat tidak disunatkan untuk takbir, disebut dengan takbir muqayyad. Nah, takbir muqayyad ini biasanya itu ada di bulan Dzulhijjah atau di hari Tasyrik, gitu kan. Itu takbir muqayyad, artinya takbir yang memang dibatasi. Setelah sholat takbir, setelah sholat takbir selama 4 hari, 10, 11, 12, 13. Nah, itu takbir muqayyad. Yang kedua ada disebut dengan takbir mursal, artinya takbir yang memang waktunya dibebaskan, Pak.
dibebaskan tapi terbatas waktunya. Nah ini sama ketika sholat yaitu tidak terbatas waktunya tapi dibatasi jaraknya, yaitu takbirnya tanggal 1 Syawal itu disebut dengan takbir mursal nanti. Itu kan takbir mursal ini setelah sholat mau di mana terserah, tapi waktunya hanya 1 hari dan 1 malam, misal 1 malam itu takbir mursal. Ini terjadi di Idul Fitri. Di Idul Fitri itu awal mula takbir itu di saat tenggelam matahari malam 1 Syawal, berarti habis maghrib. Tuh, habis maghrib, oh besok sedang isbat tadi, besok lebaran. Udah sunat setelah maghrib kita langsung takbir. Nah setelah sholat bebas, mau semalaman sok silahkan, habis subuh sok silahkan. Sampai kapan? Sampai imam membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir yang tadi 7 tuh. Berarti setelah imam membaca takbiratul ihram berarti sudah takbir mursal tidak berlaku, sudah nggak ada takbir lagi. Tuh udah, ini mah kan kadang-kadang kan ya sering saya lihat dengar Pak, setelah melaksanakan sholat ini takbir lagi gitu kan. Nah itu padahal nggak boleh, karena takbir mursal, takbir yang dibebaskan namun waktunya dibatasi sampai imam membaca takbiratul ihram ketika sholat sunat id. Nah, itu jadi kan takbir ini kan berbentuk pujian itu kan kepada Allah. Sebenarnya ini kan dzikir Pak, tapi ini dzikir yang memang maknanya luar biasa sampai ada waktunya. Sedangkan dzikir itu waktunya kapan saja bebas, ya kan? Tapi takbir ini beda, walaupun maknanya itu dzikir tapi waktunya ditentukan. Berarti di satu sisi ini ada sisi positif dan sisi negatif. Bahkan kalau nggak salah itu kan, kalau nggak salah dengar itu, kalau kita melantunkan takbir di luar hari raya Pak, itu bisa jadi itu menjadi sebuah petaka bagi ahli kubur dalam satu riwayat tuh. Misalkan sekarang Bapak takbir nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ahli kubur itu dibangunkan. Kata ahli kubur, woi lebaran, pas bangun, woi bukan, ini masih bulan puasa, wah penipu, hoak. Ahli kubur seperti itu Pak. Jadi ahli kubur marah dalam satu keterangan seperti itu. Lah, makanya takbir ini, takbir mursal, takbir muqayyad, ini ada aturan mainnya. Jadi tidak sembarangan kita melantunkan takbir walaupun makna dan artinya adalah zikir. Nah, itu. Nah, jadi kan ini kan sebuah zikir yang memang terjadinya atau dilakukannya setahun sekali, bisa setahun 2 kali. Nah, itu ya. Jadi perbanyak di malam Idul Fitri kita disunatkan untuk memperbanyak bacaan takbir. Nah, yang selanjutnya sunat ketika tanggal 1 Syawal kita itu sebelum berangkat menuju masjid ataupun lapangan sunat makan sebelum berangkat. Sunat tuh Pak. Bahkan makruh ketika kita meninggalkannya. Nanti makannya setelah sholat id. Nah itu makruh. Walaupun hanya makan 1 korma ataupun 3 korma ataupun 5 korma ataupun 7 korma 9 korma itu gak ada masalah. Yang penting kita niat ini makan sunat sebelum berangkat sholat. Mau makan apa, mau ngopi ke apa, yang penting di pagi itu kita sudah ada pembukaan. Jangan sampai kan biasanya nih habis subuh kan kita nggak ngapa-ngapain kan karena puasa. Karena di tanggal itu tanggal 1 Syawal kita sunat sebelum berangkat ke masjid untuk sholat makan supaya menandakan bahwa ini adalah hari dimana haramnya berpuasa. Sunat tuh Pak. Mentang-mentang Bapak kemarin wah kuat saya habis subuh nggak ngopi, habis subuh nggak sarapan, kuat kok sebulan, apalagi ini. Nah itu bukan hal itu yang diinginkan, tapi kesunahannya adalah membedakan bahwa ini sudah memasuki tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal haram berpuasa. Nah jadi sunat untuk makan terlebih dahulu.
4. Nah, yang kelima, sunat di tanggal 1 Syawal itu berjalan kaki menuju tempat sholat. Sunat untuk berjalan kaki, Pak, jangan naik motor. Jangan naik motor. Itu kan kata Sayyidina Ali, minas sunnati, di antara sunat Kanjeng Nabi itu ayah ruja ilal id masyan, keluar rumah menuju tempat sholat id masyan, dengan berjalan. Nah, kan hadisnya ini masyan dong, dengan berjalan kaki, tidak dengan naik onta kalau kita kiaskan zaman dulu. Kalau sekarang tidak dengan naik motor. Nah, supaya apa? Supaya mendapatkan pahala berjalan. Beda Bapak naik motor dengan jalan, capean jalan kaki, dan justru jalan kaki inilah yang mendapatkan pahala. Jadi sunat ketika nanti berjalan menuju tempat sholat. Sekira-kira tempat sholatnya jauh mah ada 10 kilo atau 15 kilo mah, oh naik motor itu Pak, nanti kesiangan gitu kan. Tapi gak mungkin kan, gak mungkin lah masa rumah ke masjid itu gak sampai puluhan kilo kan. Itu jadi utama adalah untuk berjalan kaki menuju tempat sholat id. Nah, yang keenam, sunat itu membedakan rute jalan pergi dan pulang ke tempat sholat. Nah, jadi Bapak berangkat ke tempat sholat untuk melaksanakan sholat id dengan pulangnya itu rutenya harus beda. Rutenya harus beda. Rute keberangkatan pertama, nih rute berangkat pertama nih, itu harus lebih panjang atau lebih jauh ketimbang rute pulang. Berangkat mah harus jauh, pulang mah dengan jarak yang pendek, tapi dengan jalan yang berbeda. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Katakan yang Nabi, hikmahnya adalah agar memperbanyak mendapatkan pahala menuju tempat ibadah dengan jalan kaki tadi. Nah, terus kenapa mesti rutenya beda? Supaya di jalan itu kan pasti tetangga itu kebagian semua, artinya silaturahmi. Wah, tempat ini, jalannya ini. Nanti kan pulang beda, ketemu dengan si anu kan. Nah, itu hikmahnya seperti itu, supaya kita mendapatkan pahala silaturahmi. Ini pun berlaku hadirin, tidak untuk tanggal 1 saja, berlaku bagi yang ibadah haji, berlaku tuh seperti ini. Terus berlaku bagi orang yang menjenguk orang yang sakit, terus berlaku bagi orang yang akan melaksanakan silaturahmi. Nah, jalannya harus beda, nah, supaya mendapatkan pahala, ya kan? Ya. Nah, yang ketujuh, sunat kita di tanggal 1 itu berhias. Nah, berhias satu, biasanya kan baju baru itu kan. Nah, ini kan tradisi, tapi memang disunahkan, Pak. Bapak jangan sampai menyalahkan istri ketika tanggal 1 Syawal atau tanggal-tanggal segini nih, istri minta baju. Bapak jangan salahkan. Toh diperintah oleh Kanjeng Nabi bahwa kita nanti di tanggal 1 Syawal harus memakai pakaian yang memang taruhlah baru lah gitu kan, baru, dengan tujuan bahwa ini sebagai syiar Islam bahwa tanggal 1 Syawal adalah hari kemenangan, hari gembiranya orang Islam, diapresiasikan dengan pakaian baru, ciri bahagia. Gak mungkin, Pak, orang pakai baju baru nggak bahagia gitu kan, pasti bahagia. Nah, ini sebagai syiar Islam oleh Nabi diperintahkan. Kalau bisa Bapak dari sekarang nih siapkan nih baju untuk anak istri, untuk tetangga, untuk lain sebagainya, berikan, Pak, supaya syiar kita ini dapat di tanggal 1 Syawal nanti. Yang bagi yang punya duit gitu kan, kalau nggak punya duit gimana? Gak ada masalah, yang penting menutupi aurat, yang penting suci. Nah, utama nanti di tanggal 1 Syawal kita disunahkan berhias dan memakai baju yang putih, itu sunat, putih ya. Ya, putih juga jangan ada tulisan partainya gitu kan. Wah, bahaya, lebaran pakai baju partai nggak ada modal tuh. Sunat juga memakai wangi-wangian, sunat memakai wangi-wangian. Pokoknya segala aksesoris untuk ibadah kita gunakan, kita pakai di tanggal 1 Syawal. Kita disunatkan pakai sorban, sok pakai sorban,
pakai peci yang bersih, semuanya pakai sebagai tanda bukti bahwa ini tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal adalah harinya kemenangan. Sok kita apresiasikan sebagai bentuk syiar kebahagiaan. Nah, yang terakhir sunat nanti di tanggal 1 Syawal itu adalah tahniyah. Apa itu tahniyah? Memberi ucapan selamat. Selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin. Itu kan? Itu sunat. Sunat. Adapun perselisihan di kalangan para ulama kan banyak, itu kan berselisih, itu tidak ada dari kanjeng nabinya. Nah, para ulama di sini memang dari beberapa kitab itu berselisih, ya kan? Tapi ada yang membolehkan, tidak mengharamkan, tidak juga membid'ahkan, tapi tidak disunahkan, tapi dibolehkan. Nah, berarti kan dalam sini ketika kita melaksanakan selamat hari raya Idul Fitri itu kan berarti tidak berdosa, artinya mubah, boleh silahkan. Nah, dalam satu keterangan ini waqad yuqalu, kata ulama, la man ya'minhu aidon idza jarat al adat bidzalika lama dzakarahu min adal maqsuda minhu. Tidak ada yang menghalangi hal tersebut apabila kebiasaan berlaku semacam tadi, gitu kan? Karena alasan yang telah disampaikan bahwa tujuan daripada tahniyah memberikan ucapan selamat adalah saling mengasihi dan menampakkan kebahagiaan. Sudut pandang ini dikuatkan dengan kesunahan takbir di hari raya. Nah, takbir di hari raya adalah bukti bahwa ini menjadi kebahagiaan, dan kita mengucapkan mengucapkan selamat kepada tetangga, kerabat, saudara dan lain sebagainya dengan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri itu boleh. Artinya boleh, tapi tidak disunahkan, tidak diharamkan, dan tidak dibid'ahkan. Ya boleh, silahkan. Ya, boleh ya. Jadi silahkan. Bapak sekarang kan ada banyak grup PA, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, bla 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 bla. Itu silahkan. Boleh untuk dilaksanakan. Utamanya, afdolnya itu adalah di tanggal 1. Jangan sampai kita udah lebaran seminggu baru mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Nah, itulah ya amalan yang disunahkan oleh kanjeng Nabi kepada umatnya di tanggal 1 Syawal. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kembali ke dalam kesucian. Amin ya robbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah pengajian terakhir di bulan Ramadan sekaligus penutupan selama setahun mungkin ya. Ini saya pribadi mohon maaf Pak, selama saya mengaji di sini, padahal jujur saya itu nggak bisa ngaji. Kenapa Bapak mau ngaji gitu kan? Tapi mungkin inilah saya digerakkan oleh Allah, Bapak pun ngaji digerakkan oleh Allah. Jadi kita sama-sama mencari keridhaan Allah dengan cara bertolabul ilmi. Saya pribadi Pak, selama setahun mungkin ada ucapan yang tidak sesuai dengan kitab, ada ucapan yang tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Karena pun saya sama Pak, orang biasa, orang yang penuh kebodohan dan kesalahan. Sekali lagi saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Andai kata nanti di akhirat Bapak menuntut dengan ucapan saya, oh tidak sesuai, saya mohon maaf Pak ya, karena kesalahan adalah timbul dari sifat kebodohan saya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah semuanya. Andai kata ucapan saya tidak sesuai dengan Quran dan hadis, saya mohon maaf. Begitupun Bapak nggak usah minta maaf ke saya pun sudah bahagia dan sudah gembira Bapak mau ngaji gitu kan di saat orang-orang tidur. Sebenarnya kan selama pengajian di sini kita itu habis subuh itu kan enaknya tidur gitu kan. Kadang-kadang kan saya juga Pak jujur, kadang-kadang malas untuk ngaji itu, malas sebenarnya ya, pengennya tidur. Tapi apa? Mungkin ini sudah perintah Allah, sudah gerak Allah. Apa mau dikata? Kita sama-sama mencari keselamatan di akhirat dengan cara mengaji. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pengajian setahun ini kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita semua di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya Pak ya. Nah, yang kedua, menjelang
Idul Fitri pasti bapak-bapak nanti mungkin ada yang sebagian mudik. Kita doakan yang mudik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan di jalan sampai kita bisa bertemu dengan sanak keluarga. Dan mudah-mudahan setelah nanti kita pulang dari kampung, insya Allah kita akan bertemu lagi di majlis yang mulia ini. Sekali lagi kita doakan orang-orang yang mudik, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Kami dari Mushola At-Taqwa, DKM At-Taqwa mengucapkan selamat mudik, selamat bergembira, selamat berkumpul dengan keluarga. Nah, namun sebelumnya saya mengingatkan ini tentang bagaimana adab-adaban yang sudah setiap tahun saya kasih tahu, mungkin tahun ini sudah lupa mungkin ya, yaitu ketika kita mengawali supaya kita diselamatkan dalam perjalanan dan kita menghargai kaul ulama dengan cara mengamalkannya ketika kita akan pulang nanti ke kampung halaman. Yang pertama adalah kita disunahkan untuk bersedekah terlebih dahulu. Ya, Bapak nak besok sebelum berangkat sedekah. Ya, ini untuk tolak bala, karena kan ada bahasa as-shadaqatu tatba'ul bala. Sedekah itu mencegah dari balai. Nah, supaya diselamatkan di perjalanan, usahakan 1.000-2.000 sebelum Bapak berangkat sedekah terlebih dahulu. Nah, lebih utama, lebih afdal itu 1 ke orang tua, 2 ke anak yatim, 3 ke guru ngaji. Itu kan tuh sedekah ketika untuk tatba'ul bala, 3 golongan ini mustajabud doa insyaallah, Pak. Nah ya, setelah Bapak sedekah, Bapak sebelum berangkat adzan terlebih dahulu, atau kalau bisa sholat sunat safar, sholat sunat safar kalau memang memungkinkan waktunya. Tapi sunat ketika Bapak akan berangkat dari rumah itu adzan terlebih dahulu. Adzannya jangan kenceng-kenceng, nanti disangka maghrib, Pak, ya. Adzannya pelan-pelan. Nah, setelah itu Bapak berangkat membaca doa dan lain sebagainya. Nanti di perjalanan kalau memang masih ada kesempatan untuk sholat di rest area, sholat sunat safar, sholat sunat safar. Kalau enggak sebelumnya di rumah, atau enggak di tengah perjalanan, itu kan. Nah, setelah selesai Bapak dari perjalanan, sampai ke tempat tujuan di kampung. Di kampung pasti ada masjid, ada musola, ada langgar. Saya yakin gak mungkin satu kampung gak ada masjid atau musola. Bapak jangan pulang dulu ke rumah, Bapak sholat sunat syukur di masjid, di musola. Tujuannya apa? Karena Bapak sudah diselamatkan oleh Allah dalam perjalanan. Sholat sunat syukur itu ya, jangan sampai pulang ke rumah mampir ke masjid numpang kencing. Nah, itu nggak boleh. Jadi sholat sunat syukur sebagai rasa bentuk syukur kita sudah diselamatkan dalam perjalanan. Nah, itu ya. Jadi itu adab-adaban yang harus kita dikerjakan. Syukur nggak dikerjakan pun nggak ada masalah, artinya nggak dosa. Itu hanya sekedar adab-adaban. Jadi insya Allah nanti setelah kita pulang balik lagi ke sini, kita kumpul lagi di sini di minggu ketiga ba'da subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan umur panjang sehingga kita nanti bisa mengaji kembali di Mushola At-Taqwa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitil kirami syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi jami'i masyaikhina wa ali silsilatihim yusan ila sehnawi tanarusun amasyufi wa yusan abahu citurtusi binam wa yusan ayah banjar wa yusan
وإلى جميع مشايخنا وأصولهم وفروعهم ونسألك بشفاعتهم ونسألك بكرامتهم ونسألك ببركة علمهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمن شهدنا ولمن أحسن إلينا ولمن حكم علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا بدعاء الخير اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما ذكر فاعلم أنه قالوا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة أكن علينا يا وعلينا نموت وبنا مسوي صلى الله تعالى من الآمن يجعلنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم على الله تبارك وتعالى ولصحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الملك كما ينبغي لوجهك الكريم وعلم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل وأحسن سبق ما قرأنا من القرآن العظيم من قول لا إله إلا الله ما استكبرنا ما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم hadiyatan wasilatan warahmatan nazilatan saminatan jilatan fi syarifin nabil akram sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami'i masyayikhina wa ila arwah jami'i masyayikhina wa ila arwah jami'i masyayikhina wa usuli wa furimadudatim wa lisal salatin wa yusan almarhum dahlan bin kusnan almarhum halimah binti camang almarhum damar bin muhammad almarhum hatim bin hajar raswi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nabika min jahdil bala wa raqis saqa wa sul qadai wa samaratil ada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi Bapak-bapak yang memudik, selamat mudik, selamat berkumpul dengan keluarga, jaga kesehatan, jaga diri, semoga selamat sampai tujuan. Dari kami cukup sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam